uh, tadi kita coba saya sampaikan berkaitan dengan isu penundaan pemilu dan juga berkaitan dengan apa rencana atau isu tentang Jokowi 3 periode. Nah, tapi saya coba menggarisbawahi berkaitan dengan aspek pemilunya karena ini juga berbarengan juga dengan berkaitan dengan masa jabatan kekuasaan presiden. Bahwa dalam amanat normasi itu telah ditemukan, telah disampaikan bahwa prinsip demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi konstitusional. Artinya perkembangan demokrasi yang di era Orde Baru memasuki di era reformasi itu proses demokrasinya sudah mulai meningkat dan penggunaannya adalah demokrasi konstitusional. Itu ditandai pertama adanya pengaturan prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu dan juga adanya lembaga penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi yang utama adalah berkaitan dengan pengaturan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Karena memang sebelumnya di undang-undang dasar sebelumnya mengenai pemilu itu tidak diatur secara rigid. Ya. Baru setelah undang-undang dasar amandemen baru dikatakan ada penyelenggaraan pemilu dengan beberapa asas-asas. Nah, apa yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45? Kata-katanya juga jelas, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar itu proses upaya peningkatan pemilu itu dilakukan dengan secara baik. Nah, kenapa sih harus ada pemilu? Maka kita harus ingat bahwa ketika ada pemilu itu adalah indikator utama sistem politik demokrasi hidup dan digunakan oleh suatu negara. Maka memang kita harus tidak bisa menutup mata bahwa setiap negara demokratis itu pasti ada pemilu. Ya, pasti ada pemilihan. Itulah ada partai negara untuk ikut serta memberikan hak suaranya. Karena kan demokrasi yang kita adalah demokrasi perwakilan. Lalu dengan adanya pemilu kita juga bisa menyeleksi orang dan juga menyeleksi partai politik mana yang dipercaya. Ya, kita pernah mengalami di mana jumlah partai politik meningkat. Bahkan yang kalau kita kemarin pemilu 2019 itu ada 9 partai. Nanti ini mau pemilu 2004 kita sudah mendengar ada banyak partai politik yang akan ikut menjadi peserta pemilu. Nah, itu kita akan memilih mana partai politik yang kita percaya dan mana orang yang pas itu. Nah, pemilu juga upaya kita untuk meningkatkan pemilu yang demokratis. Kita tahu bahwa proses pemilu itu berusaha harus lebih baik dari 5 tahun ke depan. Artinya tahapan-tahapan pemilu selalu diperbaiki karena pasti di situ ada banyak kelemahan dan kekurangan. Sehingga setiap 5 tahun sekali ada perubahan-perubahan. Mengenai si pemilu demokratis yang dikatakan analis politik, yaitu Robert Dahl, yang dia mengatakan bahwa pemilu demokratis itu terdiri dari pemilu yang bebas, pemilu yang adil, dan pemilu yang berkala. Nah, ini yang coba saya titik tekan bahwa ada pemilu bebas, bisa pergi kemana saja, dan adil. Yang ketiga adalah berkala, artinya pemilu apapun itu bentuknya itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dan itu sudah ditentukan biasanya dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar berapa tahun sekali pemilu itu harus dilaksanakan. Nah, ternyata konsep pemilu yang berkala atau asas pemilu yang berkala ini ternyata hampir semuanya juga diatur dalam undang-undang dasar ya. Di undang-undang dasar RIS 49 itu juga ada beberapa asas-asas. Saya berusaha memakai pendekatan asas hukum ya, khususnya asas hukum berkaitan dengan pemilu. Nah, hampir semua asas hukum di dalam pemilu itu menyebutkan di dalam setiap konstitusi, mulai dari konstitusi RIS 49 ada namanya asas berkala, asas jujur, menjamin hak pilih umum, berkesamaan, rahasia, dan bebas. Dan ada asas berkala tadi yang katakan harus berkala dilaksanakan setiap berapa tahun sekali. Lalu di Undang-Undang Dasar 50 itu juga mengatur juga asas atau prinsip
berkala. Ya, itu ada termasuk di Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45 ada asas penyelenggaraan pemilu yang itu juga harus jelas dan pasti kapan penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan. Nah, artinya secara konstitusi, mulai dari konstitusi 49, 50, prinsip atau asas hukum di dalam pemilu dilaksanakan secara berkala itu memang istilahnya patut ditaati dan patut diikuti. Ya. Nah, kenapa itu harus diikuti? Karena itu berkaitan dengan kalau kita juga kita klasifikasikan juga pada kriteria pemilu demokratis menurut beberapa tokoh dan menurut beberapa lembaga itu juga mulai dari UNDER, mulai dari Butler, lalu ada Global Election, lalu ada program lab seperti itu semuanya memberikan kriteria-kriteria bahwa pemilu itu memang dilakukan secara berkala. Ada kata-katanya juga ada yang ngomong bahwa secara periodik teratur dalam batas waktu yang ditentukan, lalu ada pengaturan setiap tahapan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa secara periodik itu perlu. Ya, pelaksanaan pemilu secara periodik itu perlu dan pasti. Dan itu sudah tertera semuanya dalam konstitusi. Nah, begitu juga dalam konsep di hak asasi manusia di Universal Declaration of Rights mengatakan 5 asas penyelenggaraan pemilu, jadi berkala, hak pilih universal, rahasia pers dan stabil. Itu semua ada. Ya, artinya konsep hak pemilu secara berkala itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur dalam Universal Declaration of Rights, termasuk di pasal 25 International Convention on Civil and Political Rights, ya, kovenan hak sipil dan politik. Itu ada. Nah, tapi di International Covenant dan politik itu juga mengatakan pemilu bisa ditunda. Ya, ada normanya, pemilu bisa ditunda apabila negara dalam keadaan bahaya, suatu bangsa data itu kalau kita lengkapi dengan pasal 4 tahun 45 sampai 2015 ada 144 negara yang berpengalaman melakukan penundaan pemilu. Ya, termasuk COVID kemarin, ya. Ada 80 negara yang menunda pemilu dan ada juga 160 negara yang melaksanakan pemilu. Tapi sebagian besar melaksanakan. Sebagian besar yang menunda itu terjadi pemilu ketika tahun 2020 pada waktu bulan-bulan Juli, ketika awal-awal pandemi itu, awal pandemi terus ada COVID Delta itu banyak yang ditunda. Ya, tapi itu tadi penundaan pemilu selalu diputuskan dengan pertimbangan objektif dan murni semata-mata itu menimbulkan paradoks, menimbulkan ketidakpastian, membahayakan kehidupan demokrasi dan melahirkan ketidakpercayaan pada sistem negara. Yang ingin saya tekankan bahwa apakah isu penundaan pemilu itu memang murni untuk menyelamatkan bangsa di konteks saat ini di Indonesia? Itu perlu kita garis bawah, ya. Apakah murni untuk menyelamatkan bangsa atau untuk kepentingan elit? Itu kan yang harus dipertimbangkan. Jadi pemilu kalau secara dasar bisa ditunda memang di pasal 4. Ya, tapi penundaannya harus dengan alasan yang objektif dan murni. Nah, ini juga beberapa data yang saya himpun, beberapa penundaan pemilu pada tadi saya katakan di tahun 2020, tapi sebagian besar dari 301 pemilihan di beberapa negara semuanya berjalan, ya. 76 berjalan, artinya ada pemilu karena COVID. Ya, justru di tahun 2022 ini hampir kasus pandemi COVID-nya mulai melandai, mulai turun. Jadi nggak kayak tahun 2020, ya nggak kayak tahun 2021 ini COVID-nya sudah melandai. Jadi alasan bahwa pandemi COVID pun cukup alasan kuat itu dalam kondisi saat ini. Nah, tadi mengapa pemilu Indonesia harus ditunda? Tadi ada beberapa alasan yang muncul.
itu ada pandemi, kebutuhan dana, ada negara yang dan juga ada perekonomian belum stabil, dan survei dari L juga tadi ditambahkan oleh Bu Anies itu hasil survei dan mayoritas partai juga